Ahmad itu ruh Allah, maka kita nyebutnya tadi apa? Ahmad ruhullah. Jadi kalau ada di ayat surat tadi, surat apa? Shad ayat 72. Shad 72. Allah mengatakan ruhi, rohku. Siapa yang disebut rohku? Ahmad. Ada sebelumnya antum dengar tafsir begini. Dan ini bukan tafsir bid'ah. Ini cuma tafsir yang selama ini tersimpan belum dikeluarkan. Beruntung nih rumah Buya nih. Ya, berarti ada wali di rumah ini nih. Ya. Semoga istiqomah kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jangan GR dulu mancung. Ruh Ahmad ruhullah ini memancar. Ya. Ini pancarannya nih. Ini pancarannya. Nah, pancarannya ini disebut dengan Nur Muhammad. Gitu. Apa sebutannya? Nur Muhammad. Sumber nurnya adalah ruhullah. Lalu apa hubungannya Nur Muhammad dengan Ahmad? Lalu tubuh manusia dan roh manusia. Nih coba lihat. Jadi ruh Ahmad ruhullah ini, inilah yang menjadi roh kita. Roh kita dari situ. Nur Muhammad inilah yang menjadi sisi basyariah, sisi zahir manusia. Jadi ruh ini batinnya, batin manusia. Saya pendek aja M. Sedangkan ini dari Nur Muhammad tercipta 4 anasir alam. Api, air, api, tanah, udara. 4 anasir. Unsur ya kalau bahasa Indonesia. Salah satunya tanah. Ya, tanah. Air, api, kayak avatar ya. Apa lagi? Udara atau angin sama. Nah, ini sisi manusia nih. Jadi manusia di dalam diri kita ada 4 ini. Ada 4 itu. Inilah zahirnya manusia. Inilah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ada semua. Cuma masalahnya nurnya sudah terkoneksi belum sama ruhullahnya, itu masalahnya. Ya, koneksi ini yang harus dibangun ya. Mana hidupnya? Udah hidup ya? Oh, oke. Nah, jadi ruhullah ini sebagai sumber daripada Nur Muhammad. Nur, karena dari nur ini terpancarlah, terciptalah. Ini dia. Dengan apa Allah menciptakan yang 4 ini? Pakai kun, ya, kun fayakun. Kalau roh Ahmad ruhullah nggak pakai kun, pakai hembusan. Nah, apa bunyi hembusannya? Itu rahasia. Nanti kalau ada waktu kita buka lagi. Ya, belum boleh disampaikan sekarang. Ya, nanti jadi fitnah. Ngarang-ngarang apa lagi nih Ar-Razi ini kata orang ya. Dongeng mulu. Emang ini dongeng? Emang begini dongeng? Ada nggak orang bisa ngedongeng begini? Saya bayar. Ya. Kalau ini dongeng silakan ulang. Ya, kalau bisa ngedongeng dengan ini. Ini bukan dongeng. Ya, ini kalau dalam ilmu tafsir disebut tafsir isyari. Tafsir isyarat. Jadi tafsir itu ada 3. Tafsir bil ma'thur, riwayat. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim begini. Ada tafsir tadi bil ma'thur, sekarang bil ma'qul, dengan akal.
nggak ada penjelasannya di riwayat-riwayat hadis, maka kita coba gunakan akal kita untuk menyentuh maknanya. Jika masuk akal, maka tafsir disebut ma'qul, tafsir rasional. Kalau akal boleh menafsir, kenapa ruh tidak boleh menafsir? Maka ruh kita juga menafsir. Inilah jadinya tafsir isyari. Nah, tapi itu istilah di kampus. Saya menyebutnya bukan tafsir isyari, tafsir apa yang bagus? Pakai istilah ruh, tafsir ruhi, ya, biar beda dengan isyari yang lain. Karena isyari ini ada kolbu masuk ke kolbu, ada yang masuknya ke ruh. Pancarannya ini banyak, berapa banyak kemarin? 124.000. Ini bukan cocok logi. Makanya jumlah para nabi 124.000. Maka nabi-nabi itu adalah pecahan dari Ahmad, yang merupakan mereka menyimpan dalam diri mereka nur. Nah, ada hadis, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Apa yang diwarisi? Nur ini. Nah, jadi ini kalau dibuat lapisan berikutnya, bukain cuma. Oke. Kurang jelas itu. Ini dihapus ya. Ya, fadal. Yang 100.000 ini disebut nabi. Ini punya pewaris. Ada lagi pewarisnya. Ya. Ini cuma dihapus. Pewarisnya disebut ulama. Nah, ulama yang mana? Apakah semua ulama? Ulama yang mewarisi nur Muhammad di dalam dirinya. Nur itu artinya sesuatu yang terang, yang membuat dia punya pandangan ke depan, sehingga disebut Nur Muhammad. Dia tahu jalan hidupnya kemana, dia tahu jalan pulang, dia tahu jalan kemana. Itu orang kalau punya nur. Nah, ulama yang mana? Bukan yang bergelar doktor, ya. Gelar doktor saya bukan gelar Nur Muhammad. Ya. Oh, saya di pesantren, bukan pesantren. Emang Nabi nyantri? Emang sahabat Nabi nyantri belajar nahwu shorof? Enggak. Ulama yang mana? Maka ulama ini ditafsirkan lewat surat Fatir ayat 28. Coba buka Fatir 28. Fatir 28 apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah, yang segan nama Allah, itu cuma satu kelompok, namanya ulama. Buya ini kan pernah jadi GM ya. Itu kalau ke daerah orang nggak tahu kalau Buya ini GM, dihargai nggak? Segan nggak mereka? Nggak segan. Tapi pas dilihat di kartu namanya GM, wah langsung nyembah mereka, hormat, wah mau diservis semuanya. Kalau nggak dikira ustadz aja kan, kan ada jenggotnya. Kira-kira seperti itu. Kita kalau nggak kenal orang nggak sungkan sama dia, nggak respect sama dia. Tapi kalau kita sudah kenal dia, kita akan hormat siapa dia. Nah, kenal ini nggak hanya kenal gelar, kenal nasab, kenal makomnya, ya, kenal makrifat yang tersimpan di dalam dirinya. Nah, inilah yang saya sebut umur ruh. Umur ruh itu nggak berdasarkan biologis. Umur ruh itu berdasarkan makrifat yang tersimpan di dalam dirinya. Ya, tuh 2, 3, ini udah 3 lapisan nih, ya. Maka ulama